Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indri Wiranti. Saya merupakan guru SMA Negeri 6 Metro Lampung. Saya juga merupakan mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2021 Angkatan 4 di LPTK Universitas Palangkaraya, Kalimantan. Program studi bimbingan dan konseling. Nomor induk mahasiswa 216100219677. Pada hari ini, Senin tanggal 6 Desember 2021, saya akan melaksanakan praktek layanan sekaligus perekaman uji kinerja layanan konseling individu secara luring dengan pendekatan personal center terapi dengan salah satu peserta didik di SMA Negeri 6 Metro Lampung. Terima kasih, selamat menyaksikan. Semoga video ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Gimana ulangannya tadi? Ya gitu Bu, ada yang susah, ada yang mudah, karena kan pelajaran bahasa Indonesia butuh pemahaman gitu. Iya, terima kasih Melati sudah hadir pada siang hari ini untuk memenuhi undangan dari Ibu. Gimana perasaannya Melati? Saya baru pertama kalinya masuk ke ruangan BK, jadi jujur saya masih takut Bu. Kenapa harus takut? Melati tidak perlu takut. Banyak teman-teman Melati yang sering datang ke sini ngobrol dengan Ibu, curhat tentang masalah mereka, baik itu pribadi, sosial, belajar dan karir. Oh gitu ya Bu. Memang sih Bu, saya sering lihat teman-teman saya keluar dari ruangan ini. Saya kira Ibu yang memanggilnya. Jadi gini ya, Melati tidak perlu takut. Di sini kita berkonsultasi. Melati sudah tahu apa itu konselor dan konseli? Menurut saya konselor itu yang bisa menyelesaikan masalah siswa Bu. Oke, di sini konselor itu adalah ibu yang berperan sebagai fasilitator dalam menyelesaikan masalah-masalah siswa. Di sini masalah itu banyak, ada masalah pribadi, sosial, belajar dan karir. Di sini ibu akan membantu bagaimana menyelesaikan masalah, kemudian mencari solusinya. Nah, sedangkan konseling itu adalah Melati yang memiliki permasalahan. Dan di sini Melati diharapkan harus terbuka dalam mengemukakan permasalahan yang dialami. Jadi di sini harus aktif menjelaskan apa permasalahan itu. Dan Melati nantinya akan mengambil suatu keputusan dari kegiatan konseling individu itu. Nanti solusinya yang mengambil keputusan adalah Melati. Selain itu, di sini konseling atau Melati harus jujur mengungkapkan. Jadi permasalahannya itu diungkapkan secara jujur, sehingga nantinya Melati bisa menemukan solusinya sendiri. Kemudian mengambil kesimpulan serta apa yang akan Melati lakukan itu nanti Melati sendiri yang akan mengambil suatu keputusan. Di sini ibu hanya menjadi fasilitator, jadi mengarahkan, kemudian mengingatkan dan membantu untuk menetapkan atau biar mantap untuk mengambil solusi permasalahan yang Melati hadapi. Oh gitu Bu, berarti saya di sini harus aktif menceritakan apa masalah yang saya hadapi. Tapi saya tidak mau Bu, masalah saya diketahui sama teman-teman yang lain. Oke, Melati tidak perlu khawatir. Di bimbingan dan konseling itu ada asas kerahasiaan, di mana apabila ada masalah atau konseling sedang berkonsultasi, masalah itu akan terjaga. Dan yang mengetahui permasalahan itu hanya konseli dan guru BK atau konselor saja. Oh iya Bu. Nah, sebelum kita membahas tentang permasalahan yang dihadapi Melati, alangkah baiknya jika kita menyepakati waktu. Kira-kira untuk kegiatan konseling individu ini 30 menit sudah cukup atau belum? Saya rasa sudah Bu. Oke, kenapa Melati sering dicari oleh guru mata pelajaran? Memang apa yang Melati lakukan sehingga selalu atau sering dicari oleh guru mata pelajaran? Mungkin karena saya tidak pernah mengerjakan tugas Bu, terlambat mengerjakan tugas, bahkan saya selalu berangkat ke sekolah itu kadang terlambat. Nah, sekarang coba ceritakan hal-hal apa yang menurut Melati itu bisa seperti itu. Saya merasa bosan belajar Bu, karena saya berangkat sekolah itu pagi-pagi belajar di sekolah, pulang sekolah itu saya harus les, dan kalau sudah sampai di sekolah saya harus mengerjakan tugas. Lama-lama bosan Bu kalau begini terus. Oke, jadi Melati merasa bosan belajar maksudnya. Iya Bu, saya merasa
dengan bangun lebih awal sehingga dapat mengerjakan tugas? Tidak Bu, saya bangun seperti biasa dan bersiap-siap berangkat ke sekolah. Oke, jadi Melati walaupun tidurnya lebih awal, tapi tetap bangun seperti biasa dan tidak mengerjakan tugas. Ya Bu, sebenarnya saya tahu apa yang saya lakukan itu tidak tepat. Tapi bagaimana lagi Bu, saya mencari rasa nyaman. Dan saya sadar sebenarnya saya harus belajar lebih giat karena bentar lagi akan ujian. Tapi kalau rasa bosan itu muncul ya saya seperti ini Bu. Oke, jadi Melati mengatakan akan belajar, tapi di sini pada kenyataannya Melati itu masih bosan, kemudian terbangunnya seperti biasa, tidak mengerjakan tugas. Iya Bu, dan saya bingung harus bagaimana. Di sisi lain itu saya mencari kenyamanan, tapi di sisi lain juga saya takut karena bentar lagi akan ujian dan saya takut tidak lulus ujian Bu. Terus? Ya saya sepertinya membutuhkan motivasi untuk biar rajin belajar lagi Bu. Jadi di sini Melati membutuhkan motivasi dalam belajar. Iya Bu, karena kalau saya begini terus saya takut nanti tidak lulus ujian. Oke, jadi di sini Melati merasa tertekan dalam menghadapi ujian. Iya Bu, salah satunya itu saya takut tidak lulus ujian, dan kalau saya tidak lulus ujian pasti orang tua saya marah dan masa depan saya bagaimana? Ibu di sini mengerti apa yang Melati rasakan saat ini. Ibu berterima kasih Melati sudah mau bercerita tentang permasalahan yang Melati hadapi saat ini. Dari cerita Melati tadi, di sini Melati merasa bosan dalam melakukan kegiatan itu saja. Kemudian motivasi belajar turun, mempunyai rasa takut dalam ujian, takut gagal. Ibu paham apa yang dialami oleh Melati. Pada dasarnya kita memang sering merasa bosan apabila melakukan kegiatan itu saja yang kemudian menimbulkan dampak yang lain. Nah, sekarang coba Melati pikirkan hal-hal apa saja yang dapat membuat Melati itu berubah, bersemangat kembali. Kalau saya suka mendengarkan musik, makan bersama teman, kumpul bersama teman, menonton film, dan mungkin belajar Bu. Nah, itu Melati sudah bisa membuat bersemangat kembali. Jadi rencana apa yang akan Melati lakukan agar dapat menghilangkan rasa bosan belajar itu? Melati akan mengatur ulang jadwal, kapan waktunya untuk belajar, kapan untuk bermain, kapan untuk membantu orang tua. Terus kalau bosan itu udah timbul, berarti saya akan mendengarkan musik, jalan-jalan bersama teman, makan bareng teman, dan menonton film gitu Bu. Oke, bagus. Melati sudah bisa mencari solusi dari permasalahan yang Melati alami saat ini. Ibu anggap itu sudah tepat solusinya. Sekarang tinggal dari diri Melati sendiri, mau melakukannya atau tidak. Melati ingin seperti dulu lagi yang selalu berprestasi, ranking 1, dan menyelesaikan semua tugas-tugas itu tepat waktu, tidak menunda-nunda pekerjaan, dan pastinya saya lebih mengontrol emosi dan lebih membagi waktu mana untuk belajar, mana untuk membantu orang tua dan kegiatan-kegiatan sekolah. Dan saya pastinya ingin membahagiakan kedua orang tua dengan prestasi-prestasi saya, dan saya akan lebih giat belajar lagi agar semuanya bisa berjalan dengan lancar dan kembali seperti dulu lagi. Saya akan berusaha lebih giat lagi. Saya akan berjanji akan lebih giat lagi dalam belajar dan ingin mendapatkan hasil yang terbaik, bisa lancar dalam ujian, dan saya ingin masalah ini cepat diselesaikan. Jadi saya akan berusaha lebih baik lagi, akan semangat dalam belajar. Saya janji akan giat dalam belajar dan pastinya sungguh-sungguh dalam belajar karena sebentar lagi ujian.
yakin Melati bisa melakukan semua itu karena di sini Melati adalah siswa yang pandai. Baik Bu, saya merasa senang sekali Bu kalau cara ini sudah benar dan saya akan melakukannya semuanya dengan baik. Saya berjanji akan giat belajar lagi untuk mencapai cita-cita saya agar saat mengerjakan ulangan nanti saya bisa lancar Bu. Dan kalau saya sukses pasti orang tua saya bangga terhadap saya. Oke, di sini Ibu sangat senang sekali mendengar hal itu. Nah, sekarang masih ada yang ingin dibicarakan? Alhamdulillah sudah cukup Bu. Oke, berhubung waktu kita sudah akan berakhir, di sini Ibu akan mencoba menyimpulkan dari permasalahan yang Melati hadapi. Tolong nanti dikoreksi ya. Nah, awalnya Melati mengatakan prestasi belajar Melati menurun. Menurunnya prestasi belajar Melati itu dikarenakan adanya rasa bosan. Kemudian Melati merasa lelah juga. Dan setiap lelah, Melati emosinya tidak stabil. Gampang marah, kemudian mungkin gampang tersinggung. Semua itu diakibatkan karena Melati itu melakukan kegiatan yang itu-itu saja atau monoton, sehingga terjadilah permasalahan ini. Nah, di sini Melati tadi mengatakan bahwa untuk merubah semua itu atau membangkitkan motivasi belajar Melati akan melakukan yang pertama tadi mau mengatur jadwal kegiatan, baik itu jadwal untuk sekolah, bermain, dan membantu orang tua. Ada juga tadi mengatakan Melati mau jalan-jalan dengan teman, kemudian nonton film, mendengarkan musik, sehingga rasa bosan yang dihadapi oleh Melati akan hilang. Benar begitu Melati? Iya Bu, benar, saya akan melakukan semuanya lebih baik agar masalah saya ini dapat selesai. Saya akan belajar lebih giat lagi agar ujian saya nanti dapat lancar dan dapat lulus dari sekolah. Oke, Ibu senang sekali mendengarnya. Sekarang bagaimana perasaan Melati? Saya merasa senang dan lega Bu karena saya jadi tahu apa yang akan saya lakukan dari permasalahan ini. Nah, sekarang setelah selesai konseling ini, apa rencana yang akan dilakukan oleh Melati? Saya akan mulai mengatur jadwal, kapan saya akan belajar, kapan saya akan bermain, kapan saya akan membantu orang tua, dan jika kebosanan tadi saya muncul, saya mungkin akan mendengarkan musik, jalan-jalan bersama teman, atau bahkan menonton film Bu. Bagus Melati, Ibu yakin Melati bisa dan mampu bersungguh-sungguh untuk menjalankan rencana yang telah direncanakan oleh Melati. Nah, sebelum sesi konseling ini Ibu akhiri, apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Sudah, tidak ada Bu, cukup. Oke, jadi sesi konseling ini dapat Ibu akhiri ya. Dan jangan besok lagi, jangan sungkan-sungkan jika seandainya ada permasalahan yang dihadapi oleh Melati. Dan Ibu tanya, kira-kira kapan kita bisa ketemu lagi untuk membahas permasalahan yang Melati alami saat ini? Kalau Senin depan bagaimana Bu? Oke, nggak apa-apa. Jadi Senin depan kita ketemu lagi, kita membahas dari hasil konseling hari ini. Nah, kemudian harapan Ibu tidak perlu memanggil lagi. Jadi nanti Melati kira-kira jam berapa bisanya langsung ke ruang BK. Ibu tunggu di ruang BK ya. Baik Bu, terima kasih atas bantuannya. Saya merasa senang dan lega. Jadinya saya tahu apa yang harus saya lakukan. Kalau begitu, saya permisi kembali ke kelas ya Bu. Iya, sama-sama Melati. Semoga permasalahan yang Melati alami saat ini
dengan solusi yang sudah ditemukan nantinya akan berdampak lebih baik lagi. Oke, terima kasih ya. Iya Bu, assalamualaikum.